Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Navendri dengan NIM 12450111380. Nah, jadi di video ini saya akan buat dan sekaligus menjelaskan sebuah aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan template dari React yang memanfaatkan dari public API. Nah, jadi aplikasi yang saya buat ini atau website yang saya buat, ini nantinya akan menampilkan daftar surat Al-Quran, dan usernya itu atau penggunanya itu juga bisa melihat detail dari surat tersebut. Nanti ada artinya juga saya buat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan apa itu tentang API. Lebih tepatnya API yang saya gunakan juga. Nah, jadi API sendiri itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Nah, ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi kita dengan server. Jadi, kita tidak perlu membuat data yang begitu banyak, tapi cukup mengambil data dari server yang sudah tersedia. Nah, di project kali ini tuh saya menggunakan public API dari Al-Quran ID dengan endpointnya itu nih. Nah, inilah endpoint dari API yang saya gunakan. Nah, kalau kita buka endpoint ini di browser, kita bisa lihat bahwa data yang diberikan itu tuh berbentuk JSON, file JSON. Nah, ini tuh berisi daftar surat Al-Quran lengkap dengan nama. Ini bisa teman-teman lihat, ada nama, ini jumlah ayat, turunnya di mana, terus arti dari suratnya apa, dan deskripsi dari suratnya. Nah, dan informasi lainnya lah pokoknya kan. Selanjutnya, saya akan membuat project React menggunakan Vite. Jadi di sini saya akan memanfaatkan Vite. Sebelumnya saya sudah membuat kurang lebih dia seperti ini yang saya buat. Sebelum itu saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan cara membuat project React menggunakan menggunakan Vite. Nah, gitu. Ini kita ke Git bash saja biar lebih enak lihatnya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan npm create Vite latest. Nah, setelah latest ini tuh itu tuh nama folder project kita. Misalnya my Quran. Nah, jadi my Quran itu tuh adalah nama project dari kita. Apa yang kita buat nanti folder itu namanya my Quran. Template create Vite React, ada project React. Nah, kita enter, kita tunggu saja sebentar. Install with npm and start now. Nah, sini teman-teman bisa pilih yes. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat project React. Inilah dia projectnya. Nah, my Quran langsung dia terbuat nih banyak. Nah, inilah bentuk dari defaultnya
project React tersebut. Jadi default itu seperti ini. Selanjutnya Ctrl C. Nah, jadi agar kita memudahkan bekerja ke depannya, kita drag aja, kita cd drag, kita ganti dia ke folder My Quran kita. Oke, sudah. Nah, jadi di sini kita akan menginstal npm. Oke, kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini muncul, berarti itu tandanya kita sudah menginstal npm. Langsung aja kita coba kita run aja. Nah, enggak. Terusnya dia bakal muncul link. Nah, betul. Ya, inilah bentuk dari project React template-nya. Jadi perintah-perintah itulah yang kita gunakan untuk membuat project React baru, untuk menginstal dependensinya dan menjalankan aplikasinya di browser. Nah, setelah projectnya ini udah berhasil, saya akan masuk langsung ke bagian utamanya. Kita masuk ke yang sudah saya buat saja. Ini apa ini? Nah, di file apps.jsx ini .jsx, jadi saya menggunakan use stat atau use stat ini. Nah, ini nih untuk menyimpan data, dan use effect ini untuk menjalankan proses pengambilan data saat halaman pertamanya itu dibuka. Ini kita coba run dulu ya. Kita ganti saran npm run dev. Nah, jadi use effect itu bakal menampilkan ini, menampilkan daftar surat. Nah, ini saya sudah mengubah-ubahnya. Jadi teman-teman jika ingin ada yang dirubah bisa langsung menggunakan Bootstrap atau yang lain. Nah, jadi di sini saya juga menggunakan fetch ya. Nih ya. Jadi fetch ini tuh untuk mengambil data dari API tadi, API yang Quran.id. Nah, setelah data berhasil diambil, maka data tersebut diubah ke format JSON, lalu disimpan ke dalam set menggunakan set stat. Nah, jadi data yang kita panggil dari pet tadi, dia itu bakal kesimpan di use stat. Nah, setelah data berhasil disimpan, nah di sini saya menampilkan data tersebut menggunakan fungsi map. Nah, saya menggunakan fungsi map. Fungsi map ini pun digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap item dalam array. Nah, jadi map itu kurang lebih seperti itu. Dia itu dia itu data yang digunakan itu bisa berulang, yang berada di dalam array, sehingga tiap surat itu tuh bisa kita tampilkan terus di website. Nah, di sini tuh saya menampilkan surat dan arti dari surat tersebut. Tuh. Ini kan ya, di sini kan ada.
Di sini teman-teman bisa melihat item nama Latin dan artinya. Nah, ini abaikan saja, yaitu hanya card, item nama Latin, item arti, dan item nomor. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi dari map tersebut. Jadi lagi ya. Jadi selanjutnya itu kita akan menambahkan fitur untuk melihat dari surat-surat itu tersebut. Surat apa saja sih? Misalnya surat Al-Fatihah. Jadi ayatnya apa-apa saja. Nah, jadi kita buatlah file baru namanya detail surat.jsx. Nah, untuk itu saya jadi file itu menggunakan use params. Nah, dia itu bakal disimpan di use params. Nah, ini tuh gunanya sebenarnya untuk mengambil sebuah parameter dari URL. Nah, URL itu yaitulah nomor suratnya. Nah, itu bakal dipanggil seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan fetch lagi ke API, tapi ini tuh menggunakan endpoint yang berbeda. Tadi kan yang kita panggil itu sampai suratnya nih, https _id API v2 surat. Sedangkan yang di detail surat itu kita menambahkan nomor di sini. Jadi di website saya mengambil API public ini tuh itu ada API ini juga. Jadi ini tuh terkhusus untuk misalnya surah Al-Fatihah. Jadi dia nomor 1. Jadi di sini bacanya bakalan 1, bahkan angka 1 yang muncul. Nah, jadi karena kita hanya user yang bakalan menginputkan data atau mengklik tombol, jadi user itu bebaslah memilih surat apa saja. Ini nih, ya. Jadi user itu bebas nih mengambil yang mana saja. Jadi ini kalau ditekan bakalan masuk ke detail suratnya. Kurang lebih seperti itu untuk fetch-nya. Dan kenapa IP-nya berbeda juga? Nah, karena itu. Nah, dengan ini data yang kita ambil adalah detail dari surat tersebut, termasuk juga ayat-ayatnya di dalamnya. Nah, setelah itu kita bakalan menampilkan ayat-ayat menggunakan map, sehingga setiap ayat yang ditampilkan satu persatu itu tuh lengkap dengan teks dan terjemahannya. Di ini nih ya, detail ayat, map ayat. Di sini tuh key untuk nomor surat. Kita coba saja langsung nomor surat. Nah, jadi jika nomor surat itu 1 ya bakal 1 gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk menggunakan map. Nah, jadi dia itu bakalan menampilkan ayat teks Arab sama nomor ayat. Nomor ayat itu ada tadi kan, kita lihat nomor ayat ini. Terus teks Arabnya ada, nama Latinnya ada tadi kita buat. Terus ayat teks Indonesia. Nah, ini bahasa Latin.
bahasa Indonesianya. Nah, jadi agar bisa berpindah-pindah halaman, saya juga menggunakan React Router DOM. Nah, di dalam app.jsx itu saya membuat route router untuk halaman utama dan halaman detail. Nah, di sini kita bisa lihat di sini nih, saya menggunakan route. Oh. Nah, jadi saya membuat route ini itu untuk halaman detail surat sama halaman dashboardnya, halaman lobby, halaman home. Nah, di sini saya menggunakan link navigation sehingga ketika user menekan tombol lihat detail, maka akan diarahkan langsung ke dalam halaman detail surat. Yang saya tunjukkan nih. Jadi dia tuh bakalan masuk ke halaman detail surat. User bakal masuk ke halaman detail surat. Langsung masuk ke halaman ini. Jadi sekarang kita akan mendemokan aplikasinya lah ya, kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk mendemokan atau untuk menjalankan yang sudah kita buat, itu tuh kita mengetikkan npm run dev, enter. Nah, jadi sini ada link localhost. Kita klik. Nah, kita masuk. Nah, jadi inilah bentuk tampilan dari web aplikasi React yang saya buat, implementasi React menggunakan public API. Nah, jadi dia tuh, nah situ ada semua surat nih harusnya tuh sampai Anas tuh. Nah, jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, jadi dilihat detail inilah dia bakal menampilkan suratnya, arti sama ayat keberapa. Nah, jadi di situ menunjukkan kalau aplikasi itu udah berjalan secara bagus, secara tidak ada kendala, karena data yang kita tampilkan itu tuh berasal langsung data itu sudah ada, jadi kita hanya memanggil data tersebut saja menggunakan API tadi, menggunakan var. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk penggunaan API atau public API. Jadi teman-teman bisa melihat juga sebenarnya di website mana saja. Kadang ada API yang privat, kadang ada yang public. Nah, kalau nggak salah saya, Gemini itu menggunakan public API. Jadi teman-teman bisa menggunakan API tersebut. Oh ya, kenapa halaman itu bisa seperti ini? Jadi saya menggunakan CSS. Nah, jadi disinilah kita mengotak-atiknya. Jadi kalau teman-teman ingin berkreasi lebih, bisa saja menggunakan Bootstrap ataupun framework, terus juga menggunakan AI barangkali. Nah, mungkin
cukup sekian saja cara menggunakan public API dari project React. Nah, jadi API itu untuk kesimpulannya, API itu data yang sudah jadi API itu application information application programming interface. Jadi dalam API tersebut tuh berbentuk file JSON. Jika teman-teman tahu file JSON, nah jadi kurang lebih seperti ini file JSON. Nah, jadi jika ingin membuat API sendiri, teman-teman harus mengetiknya secara manual seperti ini. Jadi inilah bentuk dari API. Jadi API itu tuh ya memudahkan kita lah untuk public API itu ya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.